Oke, hai, kembali lagi dengan kita Games. Kali ini kita bakal membuat game pilihan ganda atau pilihan abjad yang bisa kita customize dengan sesuka hati. Oke, dari kanvas seperti biasa, kanvas scalar, soal cukup dengan image, kita perbesar dan teks di dalamnya. Button jawaban juga cukup button dan teks tentunya di dalamnya. Dan untuk panel result, ini saya sudah bikin jawaban benar. Nanti teks ini bakal ganti jika jawaban salah, seperti itu. Basic aja dulu. Oke, langsung aja kita langsung bikin script. Klik kanan, create C#. Kita kasih nama control quest. Pertama kita bikin sebuah list di list, array, list ya, seperti itulah contohnya. Tapi kita harus menggunakan public class. Kita bikin sebuah class sendiri. Kita push. Oke, kita bikin public class soal. Bisa kalian besarin, bisa terserah kalian seperti apa. Buka kurung, tutup kurung kurawal, kita enter. Setelah itu kita bikin lagi public class adalah elemen, atau enggak apa ya, terserah. Elemen ini anggap aja kayak part-part dari pertanyaan. Elemen soal, array lagi, kurawal lagi, buka kurung tutup. Sekarang kita bikin adalah public string. Kita bikin public string namanya soal. Oke, kita kasih enter lagi. Sekarang kita bikin lagi public string, tapi ini kita pakai array, yaitu adalah jawaban dari soal di atas. Kayak saya kasih es biar kelihatan dia itu adalah banyak, dan kita enter lagi, yaitu adalah langsung public integer jawaban hasil atau jawaban benar. Ini udah benar, jawaban benar. Nah, jawaban benar ini nanti adalah sebuah array dari jawaban yang merupakan jawaban benar. Jadi misalnya di sini nanti kalian random letaknya ada di jawaban di array 2 ataupun 2 ataupun 0. Nah, kalian berarti di sini jawaban benar ini kalian isi, yaitu adalah 0 ataupun 2, seperti itu. Setelah ini kita public elemen soal. Elements ya, ini elemen soal. Elemen soal juga. Elemen soal. Nah, oke, kita Ctrl S. Kalau kita gunakan kelas, ini tidak bakal kelihatan jika kita tidak tampilkan sendiri secara manual. Kita gunakan system.serials, serializable. Kita copy, kita taruh di bawah atasnya kelas lagi yang bawah. Ctrl S seperti ini. Setelah itu kita kembali ke Unity. Kita bikin game object baru yang kosongan seperti biasa di sini, create empty. Kalian rename F2 atau enggak double klik bisa. Control soal. Oke. Kalian reset posisinya biar 00 biar rapi aja. Setelah itu control quest kalian drag. Ternyata masih tidak kelihatan. Kita harus bikin list di sini. Public list dari soal. Kita kasih nama soals. Anggap aja ini Indonesia digabung Inggris. Kita kembali ke Unity. Nah, soals. Nah, size contoh anggap aja kita bikin 2 soal. Ini nanti tergantung kalian ingin berapa soal. Nah, ini soal. Ini soal adalah string, jadi kalian langsung tulis. Tapi jika itu masih kecil atau masih kurang ukurannya, tidak enak, kalian bisa tambahin di sini, yaitu adalah text area.
ini buka-buka text area. Kembali ke Unity, dia jadi besar. Nah, seperti itu. Jawaban tentu ada 4. Ngikutin ini dulu, ada 4. Nanti buat yang aneh-aneh seperti power up, tinggal jawaban 50-50 atau jawab ngilangin satu jawaban, itu nanti untuk part berikutnya power up. Jadi ini misal soal 1 tambah 1 sama dengan, nah misalnya di sini 0, 3. Anda jawabannya taruh sini 2-nya. Di sini 1. Nah, jawaban benarnya adalah 2. 2 itu ada di elemen 2. 0, 1, 2, 3. Kalian ikutin ini elemen 2. Nah, tulis. Jangan kalian hitung 1, 2, 3. Ini 3. Jangan 3 nanti kalian di sini. Karena elemen 0 itu bisa. 0 itu nilainya 0. Nah, elemen 2 nilainya 2. Nah, jadi misalnya kalian rubah ini, misalnya ini 1, ini 2, berarti kalian harus menggunakan elemen 3. Nah, seperti itu. Jawaban benar ada di 3, contoh. Dan untuk soal berikutnya bisa kalian bikin soal apa? Kita akan mendarat dengan apa? Nah, contoh. Jawabannya ada 4. Kaki kanan, kedua kaki, kedua tangan, salah semua. Jangan salah semua dong. Atau kayang ya, anggap aja kayang. Dan jawabannya adalah nomor 1, kedua kaki. Kedua kaki teman, tidak mungkin. Jawabannya 1, anggap aja seperti itu ya. Kita akan sebaiknya kita mendarat dengan nah tanda-tandanya dengan kaki kanan, kedua kaki, kedua tangan, atau dengan tangan pacar. Dah seperti itu. Jadi kalian tidak perlu secara spesifik ini buat soal matematika atau apa, ini bisa digabung. Soal tulis, soal apa? Soal integer ataupun itu bisa digabung dua-duanya. Oke, sekarang kita kembali ke Unity. Kontrol soal udah. Sekarang kita bikin untuk showing soalnya. Kita bikin script baru, klik kanan, create, C#. Anggap aja tinggal quest. Kita buka. Oke, pertama kita menggunakan namanya namespace.ui. Dan itu setelah itu kita bakal bikin yaitu public text dari soal teks. Nah, terus kita bikin public text lagi dari jawaban. Array kita array daripada bikin satu-satu. Nah, jawaban teks. Kenapa array? Daripada kalian bikin satu-satu misalnya button A, button B, button C kayak gitu. Jadi ini langsung 4-nya nanti bisa kalian taruh sini, di drag aja. Setelah itu kita bikin function baru. Void generate quest generate. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah mengambil soal tersebut dari script sebelah, control quest. Kita harus nambahin public control quest. Oke, sudah. Nah, yang kita ambil adalah dari control quest soal text dot text langsung sama dengan control quest dot soal dot bukan dot, seperti ini sebuah array untuk pertamanya ya kan, list. Nah, di sini kita bakal nambahin yaitu adalah integer. Yang paling mudah adalah integer. Anggap aja nomor soal. Integer nomor soal. Berarti di dalam sini adalah nomor soal dot elemen soal. Karena kita perlu soal teksnya dulu, kita cari soal. Nah, ini soal. Tutup langsung karena udah string, jadi tidak masalah. Untuk yang button jawaban, yaitu berarti kita harus menggunakan for
karena kita melakukan loop sebanyak jawabannya, jawaban .text .length. Oke, langsung di bawahnya kita implementasi adalah jawaban teks array i .text sama dengan, nah ini berarti kita akses control quest-nya untuk mengambil dari ini array-nya juga menggunakan norma soal, masih sama nomor soal dari elemen soal lagi bukan soal sekarang, berarti adalah jawaban benar, bukan berarti adalah jawaban yang bisa dipilih adalah di i array-nya. Kita lihat kalau kalian masih bingung, ini adalah string .array, ada kotaknya gitu ya, sama kita seperti itu pakai array. I-nya menggunakan ini, jadi kita akan bakal melakukannya secara urut. Setelah itu tutup titik koma, setelah itu kalian bisa Ctrl S, langsung ke arah start, kalian untuk tes generate OS. Kita kembali ke Unity. Kita bikin empty lagi, F2, langsung saja soal. Nah, jangan lupa di reset biar agak rapi. OS soal teks, kita track teksnya, yang ini teks dalamnya, jawaban teks ada 4, kita kunci, kita buka button masing-masing dari button teksnya. Nah, kita track ke arah sini, ini adalah triknya, kalian kunci dulu, ini gak usah ditulis 4, langsung kalian blok satu-satu menggunakan kontrol, diklik, kontrol, sambil diklik, kontrol tetap ditekan, klik lagi, langsung track 4-4-nya ke arah jawaban teks, dia langsung masuk semua. Seperti itu, oke. Kalau kalian juga tidak paham, kalian tarik satu-satu juga tidak masalah. Berarti kita tutup lagi di di soal. Sudah ada 4 yang belum adalah questnya. Kontrol soal. Oke, Ctrl S udah keisi semua, kita play. Langsung 1 plus 1 sama dengan 0 0 3 1 2. Nah, 0 3 1 2. Kalau kita klik belum ada function apa-apa. Karena kita sudah menampilkannya, lanjut kita bikin button jawaban. Button jawaban tentu saja kita harus bikin function public. Button jawaban soal. Nah, oke. Pertama, bagaimana cara kita mengecek sebuah game object yang sedang aktif? Kita bakal menggunakan event. Di event system. Kita enter, copy yang di atas yang engine.event system. Nah, jadi kita bikin sebuah teks terlebih dahulu. Jadi nggak usah di public. Teks adalah current jawaban sama dengan, nah ini kita bikin event system the current selected game object. Kita harus mengambil sebuah teksnya dari yang button dipencet, karena kalian lihat ya terlebih dulu, di dalam button kita ada child 1. Ini adalah child 0, kalau ada 2 berarti childnya 0, 1. Nah, 0, 1 itu berarti 2. Ini ada yang 1 berarti 0. Jadi kalian current get object get child seharusnya bisa. Oh nggak bisa, berarti kalian harus transform get child angka 0 get komponen angka child ke 0, kita ambil komponennya adalah text, langsung tutup karena udah sama text.text. Nah, seperti itu. Nggak perlu text.text maksudnya. Setelah itu, kita harus menggunakan cek. Kondisi lagi if, kita cek current jawaban .text sama dengan dari soal kontrol soal kontrol quest soal dari nomor soal kita cek elemen soal jawaban yang banyak karena ini kan array ya. Nah, jika ini jawabannya itu sama dengan yang jawaban benar, jadi kita ini array ini khusus spesial, kita langsung copy juga yang di depan ini, copy aja sampai sini, sampai elemen soal, masukkan ke dalam array ini dan hapus dulu titiknya, kalian titik lagi, kalian ganti jawaban benar. Nah, kenapa kalian menggunakan jawaban benar? Jawaban benar adalah integer, jadi jawaban kan isinya adalah array dari kayak 0, 1, 2, 3. Nah,
Jawaban benar merupakan angka dari jawaban yang benar. Jadi misalnya jawabannya benar adalah 3. Nah, jadi ini 3. Jika teks ini dengan jawaban nomor 3 itu sama, berarti dia benar. Seperti itu. Kalau sama. Kalau tidak sama, berarti salah. Plan else. Nah, seperti itu. Kalian bisa gunakan debug log juga di sini buat ngetes dia benar apa salah. Copy, Ctrl V, false. Kok false? Ya benar sih. Benar, salah. Ctrl S seperti itu. Oke, kita coba terlebih dahulu. Soal sudah semua. Kita add sekarang ke arah buttonnya. Kalian blok buttonnya, button sampai bawah. Ini shift pakai shift ya, kalau ini ya shift langsung semua. On klik, diklik tambahnya. Kalian drag soal ke arah on klik, buka quest, cari arah button jawaban soal. Ctrl S, kita play. Kalian ke arah konsol. 1 plus 1, 3, salah. 0, salah, ada 2. Kalian bisa hapus jika kalian bingung, juga salah. Lihat di sini, ini countnya 1, kita klik 0, dia countnya 2. Jadi salah udah ada 2, ini salah 3. Ini klik ini benar. Nah, udah ketemu kan jawaban benarnya? Oke, setelah jawaban benar, tentu kita harus menampilkan sebuah panel jika dia jawabannya benar. Untuk melakukan next, lanjut berikutnya adalah untuk ke arah soal berikutnya. Saya udah bikin panel resultnya, yaitu adalah teks biasa, button next, ini juga dari button ya, button dengan cukup teks kayak gitu. Ini juga tinggal kalian bikin, klik kanan UI button, itu udah sama. Nah kan, udah sama isinya, ada teks sama button. Kalian sesuaikan isinya, ukurannya, isinya sesuai dengan game designer kalian. Seperti itu ya. Ini hanya sekedar contoh secara kasar. Oke, kita matikan. Kita kembali ke script, ke arah soal, arah quest. Soal quest ya sama aja sih. Kita bikin public game object, panel hasil atau enggak panel hasil, nggak apa-apa, panel hasil. Jika benar, panel hasil set active dot true. Seperti itu. Jika salah juga sama. Sebenarnya ini benar aslinya itu bisa saja jadi 1, karena mereka dua-duanya bisa menyalakannya bareng. Tinggal di bawah saja. Nanti yang beda itu adalah di dalamnya. Jika benar ini true, terus ini salah. Jika salah berarti kita harus mematikannya terlebih dahulu. Seperti ini kita lihat benar. Oh sorry, game objeknya belum ada. Soal game object, kita play. Benar, jawaban benar. Lanjut berikutnya main menu. Nah, jika salah ini ganti. Oke. Dan langsung kalah. Seperti itu ya. Ini anggapnya langsung kalah. Jadi kita akses langsung gunakan child aja ya. Panel result kalian teksnya ini ada child text 0. Ini button next adalah child 1, ini child 2. Ini child 1 ya berarti teksnya ya. Kita kembali ke script. Panel hasil .transform .get child ke arah anak 0 .get komponen, yaitu adalah teks. Tadi kita perlu akses teksnya. Teks .text sama dengan kok sama dengan banyak kali. Apa ya kalau kalah ya? Tetap semangat. Dan coba lagi. Dan coba lagi. Seperti itu cukup. Oke, dan tentu kita harus mematikan button next-nya. Jadi button next adalah child ke 1. Berarti kita matikan child 1-nya. Ini sedikit sebenarnya kalau kalian tidak konsentrasi mungkin agak bingung. Jika kalian berubah posisi child-nya, kalian akan berubah. Jadi ini sesuaikan child ini sesuaikan dengan game object kalian ya. Get child. Ini hanya untuk jalan pintas yang cepat. Kita matikan. Kita ambil game object. .set active .false.
3 salah, 3 benar langsung. Kita apply. Ini benar. Jawaban benar. Lanjut berikutnya belum ada, main menu juga tidak ada. Saya unclick lagi. Kita play. Jawaban salah. Tetap semangat dan coba lagi main menu. Nah, dia nggak bisa lanjut, dia harus kembali ke main menu untuk memilih soal atau enggak memilih apa ya, tema pertanyaannya seperti itu. Oke, sekarang kita bikin yaitu adalah button next. Kita bikin button next saat kita jawaban yang benar. Kita bikin button next, kita bikin public void button next soal. Button next soal, tentu saja kita bikin apa yang harus kita lakukan, tinggal kita matikan panel hasil set aktif karena sebelumnya udah aktif. Kita bikin false dan kita harus menjalankan soal generate lagi. Generate quest. Akan tetapi karena di sini kita menggunakan nomor soal, untuk yang membedakannya kita harus berubah nomor soal. Ini kan sebelumnya 0, selalu awal adalah 0, kita harus membuat dia tambah. Kalian bisa tambah saat kalian ini dipencet atau enggak saat button jawaban soal. Setelah dijawab dia bikin langsung jawab gitu. Jadi di sini bisa, setelah ini false, kalian ke sini, kalian bikin nomor soal plus. Nah, Ctrl S. Oke, kita kembali ke Unity, arah soal, kita play. 1 plus 1 sama dengan 2 benar. Oh ya, sorry, kita bikin button next nya, kita ke arah button next, kita lihat on click, kita plus drag soal, game object soal lebih tepatnya, quest button next soal, Ctrl S, kita play. Langsung angka 2, jawaban benar, lanjut berikutnya. Nah, soal kedua udah langsung kelihatan dari kontrol soalnya. Jika kita lompat menggunakan kaki kiri, nah, oke, di sini saya bakal ngasih tahu caranya. Untuk sebuah teks nanti, kalian lebih baik menggunakan base fit. Base fit ini nyalakan. Nanti dia bakal otomatis menyesuaikan ukurannya. Jadi contoh seperti ini. Ini kan quest base fit, otomatis dia. Kalau kita makin banyak, dia makin kecil. Nah, kalian enter, dia bakal otomatis ngikutin juga. Seperti itu. Nah, jadi kalau bisa, jangan lupa base width-nya nyalain di teks. Dan di button juga. Base width-nya nyalain. Ini nanti otomatis kok ngisinya tuh. Otomatis, jadi nggak perlu khawatir. Otomatis ngisinya itu ukurannya. Oke, udah semua. Soal udah. Tadi kita coba lagi. 1 plus 1, 2. Lanjut berikutnya. Jika kita melompat menggunakan kaki kiri, sebaiknya kita mendarat dengan kedua kaki. Oke, jawaban benar. Nah, jika jawaban benar dan soal kita habis, nah kita harus melakukan namanya pemberhentian atau mematikannya. Oke, kita bikin di bawah nomor soal public game round. Gak apa-apa, game round. Kok game round toh? Integer game round. Nah, kita ke arah button jawaban soal yang benar. If nomor soal lebih besar atau tidak sama dengan game round ya. Game round dia berubah teksnya. Kita copy. Nah, ini teksnya kalian ganti. Selamat, semua soal terjawab dengan benar. Udah seru seperti itu. Dan tentu saja kita matikan buttonnya sama. Yaitu yang kita matikan adalah button next round-nya. Kita matikan. Oke, untuk game round ini kalian harus ngikutin array. 0 itu adalah 1, 2 adalah 1 adalah 2. Ingat, nomor array ya, urutan elemen. Jadi jika kalian gamenya adalah 2 round, berarti kalian tetap harus game round adalah 1. Nah, jika kalian takut lupa atau gimana, kalian taruh di tooltip.
Gameron mengikuti nilai array 0 itu 1 itu 2. Oke, kita bikin ini. Kalian tinggal ini, Gameron mengikuti nilai array 0 itu 1 itu 2. Jadi 1 ini berarti 2 round. Bisa aja kalian tulis 2 round jika kalian takut bingung, tapi tentu saja di sini kalian harus minus 1. Kita play. 2. Lanjut berikutnya. Kedua kaki. Nah, selamat. Semua soal terjawab dengan benar. Oke, gimana? Sudah kan? Oke, jika kalian masih bingung kalian bisa membuat Gameron ini benar-benar jadi 1 atau 2, ngikutin banyak soal. Tapi di sini kalian harus bikin minus 1. Kembali ke Unity. Gameron nggak berapa banyak, karena soalnya 2, jadi kita bikin 2 Gameron. Jika kalian misalnya soalnya nanti 10, kalian bikin 5 soal, bisa. Gitu. Jadi sesuaikan banyaknya soal dari kalian sendiri, oke? Kita apply 1+1 2, lanjut jawaban. Kedua kaki tuh sama kan? Kalau ini kita ganti, oke. Akhirnya udah selesai juga. Kita lanjut ke part berikutnya. Part bantuan bisa power up dan kita bisa merandom posisinya dengan jawaban yang lain ya, maksudnya misalnya ini di sini nggak statik tempatnya. Ini kan masih sama. Satu di sini, 2 di sini. Kita unplay. 2 juga masih di sini. Nanti bisa kita random posisinya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke part berikutnya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar. Jika kalian ingin support kita bisa melalui Sabaria, link terdapat di deskripsi. Jangan lupa subscribe, oke? Bantu kita sampai 1000. Sekali lagi terima kasih dan see you.